Bayangkan, anggaran gaji pegawai negeri Indonesia di tahun 2026 sudah mencapai 580 triliun rupiah. Itu untuk 6,5 juta pegawai, termasuk sekitar 3,5 juta PNS di seluruh Indonesia. Angka itu bukan kecil, itu hampir sepertiga dari total belanja negara kita. Tapi ada rencana besar yang sedang dibahas di level tertinggi pemerintahan. Menpan RB dan Luhut Binsar Panjaitan menyebut negara bisa hemat Rp350 sampai 400 triliun. Caranya bukan dengan memotong gaji, tapi dengan mengganti pekerjaan rutin menggunakan kecerdasan buatan. Kedengarannya luar biasa, tapi apakah ini realistis? Dan apa artinya bagi jutaan pegawai negeri serta rakyat Indonesia secara keseluruhan? Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya yang dikerjakan pegawai negeri setiap hari? Sebagian besar pekerjaan mereka adalah tugas-tugas yang berulang dan berbasis administrasi. Input data, cek berkas, verifikasi dokumen, dan melayani antrian masyarakat secara manual. Pekerjaan seperti ini membutuhkan banyak tenaga manusia dan biaya operasional yang besar. Nah, inilah yang dilihat pemerintah sebagai ladang efisiensi yang belum digarap maksimal. Kecerdasan buatan atau AI sudah terbukti bisa mengerjakan tugas-tugas ini lebih cepat dan akurat, tanpa jam istirahat, tanpa libur nasional, dan tanpa biaya tunjangan tambahan. Itulah mengapa wacana ini sekarang masuk ke dalam pembahasan serius di tingkat kebijakan nasional. Mari kita lihat angkanya secara lebih konkret agar mudah dipahami. Kalau 30-50% tugas rutin pegawai berhasil digantikan oleh sistem AI, hasilnya signifikan. Negara bisa menghemat Rp170 sampai Rp290 triliun hanya dari pos gaji dan biaya operasional kantor. Itu belum termasuk potensi penghematan dari sisi anggaran bantuan sosial. Dengan sistem digital yang lebih akurat, data penerima bansos bisa diverifikasi lebih tepat sasaran. Potensi penghematan dari jalur ini bisa tembus hingga Rp500 triliun menurut kalkulasi awal pemerintah. Angka ini bukan sekadar wacana, sebagian sudah mulai diuji coba di beberapa kementerian. Kementerian Pan RB sudah menggunakan AI untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara otomatis. Aplikasi layanan kepegawaian juga sudah bergeser menjadi serba digital dan berbasis data real-time. Tapi penting untuk dipahami, ini bukan soal memecat semua pegawai sekaligus. Tujuannya adalah mengurangi beban pekerjaan yang berat dan repetitif, bukan menghilangkan manusia. Pegawai yang ada akan difokuskan pada pekerjaan yang butuh pertimbangan, empati, dan keputusan kompleks. Sementara sistem AI mengurus bagian administrasi yang selama ini memakan waktu dan biaya besar. Kalau kamu masih ragu apakah ini bisa berhasil, lihat apa yang sudah dilakukan negara lain. Singapura adalah salah satu contoh paling sukses dalam transformasi digital pemerintahan. Mereka mengintegrasikan AI ke dalam hampir seluruh layanan publik tanpa gelombang pemecatan besar. Estonia bahkan lebih jauh, hampir semua layanan pemerintah bisa diakses secara digital dalam hitungan menit. Kedua negara ini membuktikan bahwa efisiensi dan kemanusiaan bisa berjalan beriringan. Kuncinya ada pada perencanaan yang matang, pelatihan ulang tenaga kerja, dan transisi yang bertahap. Indonesia punya skala yang jauh lebih besar, tapi prinsipnya tetap sama. Kalau penghematan ini berhasil, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh rakyat banyak. Uang yang dihemat bisa dialihkan untuk memperkuat program makan bergizi gratis yang sedang berjalan. Bisa juga dipakai untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang masih tertinggal. Atau untuk memperbesar subsidi energi dan pangan agar beban masyarakat bawah berkurang. Tapi di sisi lain, ada tantangan nyata yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Sekitar 800.000 ASN diperkirakan akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun ke depan. Mereka perlu mendapat pelatihan ulang agar bisa beradaptasi dengan sistem kerja yang baru. Kalau proses transisi ini tidak dikelola dengan baik, bisa muncul masalah sosial yang serius. Pengangguran struktural, ketimpangan digital, dan resistensi dari dalam birokrasi adalah risiko nyata. Maka dari itu, perubahan ini harus dilakukan pelan-pelan dan dengan pendekatan yang ramah manusia. Transformasi AI di pemerintahan bukan lagi pertanyaan, apakah akan terjadi, tapi, kapan dan bagaimana. Negara-negara yang bergerak lebih cepat dan lebih cerdas akan punya keunggulan besar ke depannya. Indonesia punya kesempatan emas untuk melakukan ini dengan cara yang adil dan terencana. Hemat anggaran ratusan triliun bisa jadi kenyataan, asal tidak mengorbankan jutaan orang di prosesnya. Nah, buat kamu yang bekerja di sektor pemerintahan atau berencana masuk ke sana, ini sinyal penting. Jangan tunggu sampai sistem berubah baru mulai belajar. Mulailah dari sekarang. Tingkatkan kemampuan kamu di bidang AI, data, dan teknologi digital yang relevan dengan pekerjaan kamu.
Cari tahu peluang di proyek-proyek digitalisasi pemerintah yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Ini bukan soal takut digantikan mesin. Ini soal siapa yang siap lebih dulu menghadapi perubahan. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan bagikan ke orang-orang yang perlu tahu ini. Subscribe juga supaya kamu tidak ketinggalan konten ekonomi dan kebijakan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.